Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kedua mata kuliah geometri ini, kita akan membahas tentang ukuran dan kongruensi. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu istilah-istilah tak terdefinisi di dalam geometri. Jadi dalam geometri ini kita kenal dengan istilah-istilah tak terdefinisi. Apa aja itu? Yang pertama, titik. Sebuah titik menunjukkan posisi. Ia tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Misalnya ini titik A. Jadi titik A itu tidak punya panjang ya, tidak punya lebar, maupun tidak punya tinggi. Yang kedua, ada garis. Sebuah garis adalah himpunan titik-titik yang bersambung tak berhinggap ke suatu arah. Contohnya ini garis AB ditulis AB di mana di atasnya ada tanda panah ke kiri dan ke kanan. Bisa juga kita tulis dengan garis M disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian yang ketiga, bidang. Sebuah bidang adalah himpunan titik-titik yang membentuk sebuah permukaan datar yang tidak memiliki ketinggian dan meluas ke segala arah. Jadi bidang itu tidak memiliki ketinggian atau ketebalan ya. Dia meluas ke segala arah. Contohnya itu bidang Q. Selanjutnya ada istilah-istilah terdefinisi. Apa saja? Yang pertama ada ruas garis. Suatu bagian dari sebuah garis yang terdiri dari dua titik yang dinamakan titik ujung dan himpunan semua titik-titik yang terdapat di antaranya. Contohnya ini ruas garis AB. Kita tahu di situ ruas garis AB itu bagian dari garis AB. Nah, ruas garis AB memiliki titik ujung. Apa titik ujungnya? Titik A dan titik B. Disimbolkan dengan AB tanpa tanda panah kiri ke kanan ya. Kemudian yang kedua, sinar. Sinar yaitu sebuah bagian dari suatu garis yang terdiri atas suatu titik pangkal. Jadi dia punya titik pangkal. Nah, misalkan ini ada garis PQ. Dia akan disebut sinar PQ ketika dia memiliki pangkal di P atau di Q dan mengarah ke Q. Itu contohnya sinar PQ, pangkalnya di P dan mengarah ke Q. Sehingga ditulis sinar PQ. Tanda panahnya, arah panahnya itu ke arah Q. Yang ketiga, sudut. Gabungan dari dua sinar yang memiliki titik pangkal yang sama. Titik pangkal dinamakan sudut puncak dan sinar-sinar dinamakan sisi dari sudut. Contohnya ini, sudut B, titik pangkalnya B. Titik pangkal B dengan sinar BA dan sinar BC. Jadi akan terbentuk sudut ABC. B dinamakan dengan titik pangkal, BA dinamakan dengan sisi dari sudut, BC juga dinamakan sisi dari sudut. Kita tulis dengan lambangnya kayak gitu, sudut ABC. Pengukuran ruas garis dan sudut. Misalkan ukuran panjang ruas garis AB adalah 2 cm. Nah, bagaimana cara menulisnya? M ruas garis AB sama dengan 2, atau kita tulis AB sama dengan 2. Dibaca jarak antara titik A dan B adalah 2 cm. Jadi jangan sampai menulisnya tanpa M atau menulisnya dengan AB tapi ada pakai garis di atas ya, sama dengan 2, itu penulisan yang salah. Lalu misalkan ukuran besar sudut ABC adalah 60 derajat. Nah, kita tulis M sudut ABC sama dengan 60. Jangan ditulis M sudut ABC sama dengan 60 derajat atau sudut ABC sama dengan 60, itu salah. Jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut berdasarkan ukurannya ini ada 3, lancip, siku-siku, dan tumpul. Ketika alfa besar dari 0 derajat dan kecil dari 90 derajat, dia membentuk sudut lancip. Kasus yang kedua, ketika alfa tepat sama dengan 90 derajat, dia membentuk sudut siku-siku. Dan keadaan yang ketiga, ketika alfa besar dari 90 derajat, kecil dari 180 derajat, maka dia akan membentuk sudut tumpul. Berikutnya, jarak antara dua titik dan sinar garis.
Apa yang dikatakan dengan definisi jarak antara? Misalkan titik P berada di antara titik A dan titik B. Jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Apa aja kondisinya? Yang pertama, titik AP dan B itu terletak segaris atau kolinear. Yang kedua, harus berlaku AB sama dengan AP tambah PB. Maka kita bisa mengatakan P itu terletak antara A dan B. Ini postulat-postulat awal. Dalam membangun suatu sistem geometri, tidak semua hal dapat dibuktikan, sehingga harus ada beberapa asumsi-asumsi dasar yang dinamakan postulat atau aksioma yang diperlukan sebagai suatu permulaan. Nanti di bab-bab selanjutnya kalian akan banyak menemukan istilah-istilah postulat. Contoh postulat awal. Postulat 1.1, dua titik membentuk sebuah garis. Postulat 1.2, tiga titik yang tidak kolinear, tidak segaris, akan membentuk sebuah bidang. Nah, kedua postulat ini tidak perlu kita buktikan. Ini sebagai asumsi-asumsi dasar. Contoh postulat lain, postulat penjumlahan sudut. Jika sinar OP pada sudut interior AOB, maka M sudut AOB sama dengan M sudut AOP ditambah M sudut POB. Atau juga dapat ditulis M sudut AOP sama dengan M sudut AOB dikurang M sudut POB. Dan M sudut POB sama dengan M sudut AOB dikurangi M sudut AOP. Ini gambarnya. Ini sudut M sudut AOB. Perhatikan M sudut AOB. Ini sudut AOB. Sudut AOB ini terbentuk dari sudut AOP ditambah dengan sudut POB, atau sudut POB sama dengan sudut AOB, semuanya ini dikurangi dengan sudut AOP. Berikutnya, kongruensi. Ruas garis atau sudut adalah kongruen jika memiliki ukuran yang sama. Ingat ya, ruas garis atau sudut kongruen jika memiliki ukuran yang sama. Dinotasikan dengan, itu notasinya AB kongruen dengan RS. Nah, ini notasi kongruen. Dibaca ruas garis AB kongruen dengan ruas garis RS. Kemudian ada istilah midpoint atau titik tengah. Apa itu midpoint atau titik tengah? Titik M merupakan titik tengah dari AB jika yang pertama M terletak di antara A dan B. Yang kedua, jika AM sama dengan MB. Contohnya ini, M itu dikatakan titik tengah dari AB jika dia memenuhi yang pertama, M terletak di antara A dan B. Tadi kita udah membahas definisi di antara. Kemudian panjang dari AM, A ke M sama dengan panjang dari M ke B. Maka M dikatakan titik tengah dari AB. Kemudian bisektor atau garis bagi. Bisektor atau garis bagi dari segmen garis AB adalah banyak garis atau ruas garis yang melintasi midpoint atau titik tengah dari AB. Garis bagi ini membagi ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Ini contoh gambarnya. Nah, itu adalah bisektor dari garis AB. Ada 1, 2, 3. Itu contohnya saja ya, garis bagi dari AB. Jadi dia membagi AB menjadi dua ruas garis yang sama, atau membagi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian garis bagi sudut atau angle bisector. Apa itu garis bagi sudut? Yaitu garis yang berada di interior atau dalam sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sudut yang kongruen. Artinya dia memiliki ukuran yang sama besar nanti ya. Contohnya, garis BM adalah garis bagi dari sudut ABC. Jika M berada pada interior atau sudut dalam dari sudut ABC.
dan sudut ABM kongruen dengan sudut CBM. Contohnya ini digambar BM, garis BM ini adalah garis bagi sudut ABC, ini sudut ABC-nya, ketika besar sudut ABM sama besar dengan sudut MBC atau sudut CBM. Kemudian sifat-sifat kesamaan dan kongruensi. Nah, ini penting untuk pembuktian nanti ya di bab selanjutnya, sifat-sifat kesamaan dan kongruensi. Yang pertama kita kenal dengan sifat refleksi. Apa contoh sifat refleksi itu? AB sama dengan AB, 9 sama dengan 9. Kongruensi, contohnya di kasus kongruensi, sudut ABC kongruen dengan sudut ABC. Kemudian ada sifat simetri namanya. Sifat simetri, jika 4 sama dengan X, maka X sama dengan 4. Jika AB sama dengan CD, maka CD sama dengan AB. Nah, kalau dalam kongruen, jika sudut ABC sama dengan sudut XYZ, maka sudut XYZ sama dengan sudut ABC. Itu sifat simetri. Ketiga, sifat transitif. Jika AB sama dengan CD dan CD sama dengan PQ, akibatnya AB sama dengan PQ. Di kasus kongruensi, jika sudut X kongruen dengan sudut Y dan sudut Y kongruen dengan sudut Z, maka sudut X kongruen dengan sudut Z. Ini untuk format pembuktian 2 kolom. Untuk membuktikan suatu bukti geometri, biasanya diperlukan 4 elemen. Nanti untuk membuktikan ya, baik kita membuktikan teorema atau kita membuktikan korolari. Yang pertama, apa yang diketahui dari soal? Apa yang diketahui maksudnya fakta-fakta yang dapat kita gunakan untuk pembuktian. Yang kedua, apa yang akan kita buktikan? Yang ketiga, bukti langkah demi langkah yang mengarahkan dari apa yang diketahui hingga apa yang dibuktikan. Dan yang keempat, tentu saja gambar. Contohnya, ini. Diberikan ukuran sudut MRST sama dengan M sudut WTS. PS membagi 2 sama besar RST. PT membagi 2 sama besar WTS. Itu buktikan sudut 1 sama dengan sudut 2. Nah, ini proses pembuktiannya. Misalnya, pernyataannya. Kita bergerak dari yang diketahui dulu, yang diberikan dulu di soal. Diberikan di soal kan, M sudut RST sama dengan M sudut WTS. Alasannya diketahui di soal. Lalu PS membagi 2 sama besar RST juga diketahui di soal. PT membagi 2 sama besar WTS juga diketahui di soal. Nah, M sudut 1 sama dengan setengah M sudut RST. Karena itu kita tahu kan definisi garis bagi tadi. PS kan membagi 2 sudut RST. Nah, hal ini menyebabkan sudut 1 sama dengan setengah dari sudut RST. Nah, sudut 2 sama dengan setengah sudut WTS. Itu karena PT membagi 2 sudut WTS. Makanya menjadi setengah. Itu definisi garis bagi. Nah, akibatnya sudut 1 sama dengan sudut 2. Dari mana? Sudut 1 sama dengan sudut 2 karena sudut RST sama dengan sudut WTS kan? Dari pernyataan yang pertama tadi, ini. Akibatnya kan sudut 1 sama dengan sudut 2. Nah, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Untuk latihan soal akan saya kirim di Google Classroom. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di Google Classroom atau di WhatsApp. Sampai jumpa di pertemuan ketiga tentang garis-garis sejajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.